Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsidar atau dipanggil Ibu Idar. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-11 membahas tentang sistematika mineral silikat. Dari Matter and Mineral, jadi kita kembali ke mineral dan sejarahnya dulu. Mineralogi itu merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari fisika dan kimia mineral dari suatu mineral, yaitu memahami sifat-sifat mineral serta struktur kristalnya secara sistematik. Artinya di sini mineral merupakan padatan yang terbentuk secara natural di alam yang mana melalui proses geokimia maupun geofisika yang terdapat di bumi maupun di luar bumi. Dalam menentukan bagaimana batuan beku itu terbentuk, ada dua metode yang digunakan, yaitu seri reaksi Bowen dan diferensiasi magma. Nah, di sini batuan beku terbentuk melalui beberapa seri reaksi yang sifatnya berantai. Nah, pada slide ini kita khusus akan membicarakan tentang seri reaksi Bowen. Nah, di sini merupakan cara kita bagaimana memprediksi tentang bagaimana batuan beku bisa terbentuk. Tentu kalian akan ingat bahwa batuan beku itu berasal dari pendinginan atau kristalisasi magma yang disebut yaitu batuan beku. Sehingga di sini untuk seri reaksi Bowen, sebenarnya siapa sih Bowen itu? Mengapa ini dipakai untuk menentukan batuan? Jadi seri reaksi Bowen itu merupakan nama seseorang yang digunakan untuk menamakan metode ini. Nah, namanya adalah Norman Bowen yang terkenal di kalangan geologi karena eksperimen yang dilakukan pada tahun 1920 dan sampai dengan 30-an. Nah, dengan melalui eksperimen yang dilakukannya, ia menemukan bahwa mineral mengkristal secara berbeda pada saat mereka mendingin. Nah, hasil penelitiannya memberikan kita pemahaman tentang seri reaksi Bowen yang merupakan rangkaian kristalisasi magma saat pendinginan terjadi. Berdasarkan pengertian sebelumnya yang telah dijelaskan, jadi mineral dapat dibagi menjadi padatan yang lebih kecil dengan perulangan sifat yang sama dengan padatan semula karena sifatnya homogen. Kemudian komposisi fisik dan kimia tetap akan sama karena mineral tersusun oleh struktur atom yang teratur pada masing-masing kisi kristalnya atau namanya kristal lattice. Nah, dari beberapa buku yang dapat disebutkan sebagai mineral, material harus memenuhi beberapa syarat, antara 5 syarat. Yang pertama yaitu dia solid, kemudian terbentuk secara natural, anorganik, memiliki struktur atom yang teratur, kemudian memiliki rumus kimia tertentu, dapat bervariasi dalam rentang yang terbatas. Mineral silikat adalah mineral yang paling mendominasi di permukaan bumi. Hampir 90% mineral yang pernah ditemukan di kerak bumi merupakan mineral silikat yang terdiri dari felspar dan kuarsa. Sehingga secara pembentukannya terbagi dua, yaitu mineral yang silikat dan non-silikat. Sehingga yang non-silikat ini kurang lebih sekitar 8% keberadaannya di permukaan bumi. Mineral silikat membentuk kelompok terbesar dan terpenting dari mineral pembentuk batuan, serta terdiri dari sekitar 90% di kerak bumi. Nah, batuan ini kelompoknya berdasarkan struktur kelompok silikatnya. Semua mineral silikat berisi silikon dan oksigen. Secara umum, mineral pembentuk batuan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan senyawa kimia, yaitu kelompok silikat, kelompok oksida, kelompok sulfida, kelompok karbonat, kelompok sulfat, dan kelompok fosfat. Nah, bisa dilihat di tabel 1 berdasarkan kelompok dari mineral
batuan atau pembentuk batuan secara umum. Nah, di sini misalkan silikat itu terbagi atas dua, yang miskin akan unsur besi dan magnesium, dan yang kaya unsur besi dan magnesium. Nah, semua juga akan mempengaruhi dari pembentukan mineral. Mineral grup silika, bila kita coba hubungkan, maka dapat dilihat ada yang sifatnya atau modelnya dia independen tetrahedra, ada yang single bentuknya, kemudian ada yang double bentuknya, kemudian berlembar, dan ada juga yang berbentuk seperti 3D framework. Tetrahedron silikat oksigen membentuk ion negatif yang mengandung 4 atom oksigen di sekitar atom silikon yang lebih kecil. Rumus kimianya adalah SiO4. Nah, di sini semua atom atau di sini semua 4 ion yang bermuatan negatif. Mineral silikat terdiri atas jutaan blok bangunan yang digabungkan dalam berbagai cara sehingga membentuk tetrahedron silikonnya. Ada beberapa tetrahedra yang tersusun secara independen dalam mineral seperti kelompok silikat olivin. Piroksin merupakan bentuk dari single chain, yang mana di sini tersusun atas rantai tetrahedra yang panjang. Hampir sama dengan piroksin, ampibol merupakan double chain, yang mana ampibol dan piroksin ini merupakan tersusun atas rantai tetrahedra yang panjang juga. Mica group dan clay mineral bersifat like silikat dengan komposisi kalium aluminium sehingga dinamakan non-ferromagnesian. Mica group di sini merupakan lembaran tetrahedra yang mana memiliki satu arah belahannya. Felspar merupakan mineral silikat paling umum dan menyusun hampir setengah kerak bumi. Nah, kemudian felspar di sini juga dibedakan dari susunan 3 dimensi tetrahedranya yang bersatu dengan variasi kation yang berbeda. Mereka ini dinamai dari kehadiran kation, contohnya seperti potasium felspar yang mengandung potasium. Kuarsa merupakan mineral nomor 2 paling melimpah di kerak bumi dan hanya memiliki susunan kimia silikon dan oksigen. Dari pembahasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa kondisi dan lingkungan pembentukan akan menentukan jenis silikat yang terbentuk. Ada beberapa silikat, misalnya kuarsa. Di sini terbentuk di permukaan bumi di mana suhu lebih rendah dan tekanan rendah. Kemudian yang lainnya silikat seperti olivin terbentuk jauh di dalam lingkungan dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Kemudian ada hal yang lain, yaitu komposisi kimia dari batuan cair menentukan mineral yang terbentuk. Contohnya batuan cair yang mengandung magnesium dan besi. Di sini juga dari dua unsur tersebut membentuk mineral dari kelompok olivin. Sementara kuarsa terbentuk dari batuan cair yang tersusun dari silikon dan oksigen. Nah, sampai di sini dulu slide yang Ibu jelaskan. Ada pertanyaan, tolong dijawab, yaitu what do you mean silikat mineral? Dan yang kedua, what are the type of silikat mineral? Silahkan dijawab di kolom komentar di Open Learning yang masing-masing dari kalian mempunyai akun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.